Selamat pagi saudara-saudari. Ada damai. Saya senang bisa lihat dalam firman Tuhan bersama-sama, dan pertama-tama saya mau mengucapkan bahwa kami rindu sekali Jemaat Damai dan Kota Makassar. Mungkin cerita singkat saja. Bulan April kami sudah rencanakan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anak-anak cucu-cucu, dan ada anggota tim kami dan ketua kami meyakinkan kami untuk pergi lebih awal supaya tidak ada kemungkinan bahwa kita akan atau pesawat kami batal. Jadi kami pergi 2 minggu sebelumnya, sebelum direncanakan, dan karantina di Wheaton sama dengan anak kami dan suaminya, Abby dan Brandon, dan anak yang bungsu itu Josiah. Jadi 2 minggu di situ, dan setelah karantina kami bisa mengunjungi anak-anak cucu-cucu. Itu bagus sekali, dan kami senang sekali bisa ketemu dengan 2 cucu baru. Yang pertama anak yang ketiga dari Rick dan Emma, namanya Corin, dan dia lucu sekali, dia laki-laki. Dan yang kedua, anak yang kedua dari Hani dan Mike, namanya Annika. Annika itu bahasa Jerman untuk Hani. Jadi ini hampir sama dengan nama mamanya. Annika itu perempuan dan juga lucu sekali. Dan rencana kami untuk kembali tanggal 26 April, tetapi karena kami lihat tiket-tiket itu mahal sekali, jadi harus tunda sampai tanggal 1 Mei. Dan sekarang kami terjebak di Jakarta. Kami harus 2 minggu karantina di Jakarta, dan karena pesawat penerbangan dihentikan di Indonesia domestik, jadi rencana kami sekarang untuk kembali ke Makassar tanggal 2 Juni. Jadi tolong doakan rencana itu. Dan karena kami rindu rumah kami di Makassar, kami rindu keluarga kami di Makassar dan Jemaat Damai. Jadi tetapi kami senang karena ada tempat nyaman di Jakarta, CMA, Guest House CMA. Itu sebenarnya itu apartemen yang kami akan tinggali pada waktu saya menjadi ketua misi bulan Juli. Tetapi untuk sementara kami tinggal di sini, dan nanti bulan Juni kembali ke Makassar. Dan saya harap saat yang mana kami bisa bersama-sama beribadah bersama-sama tatap muka dan bisa persekutuan bersama-sama. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini, kami masih bisa pakai media sosial ini, dan luar biasa ada kesempatan untuk ketemu jarak jauh dan bisa saling menguatkan yang lain dengan WA. Jadi mari kita berdoa, dan kita akan mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kesempatan ini untuk belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan benar dan selalu relevan untuk kami masa kini sampai Tuhan Yesus kembali. Jadi kami minta Roh Kudus untuk memimpin saat ini, untuk membuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa COVID-19 ini salah satu yang unik dalam sejarah abad 21. Dan pada waktu ini banyak pemimpin politik berjanji. Mereka berjanji COVID itu hampir selesai. Bulan Maret mereka berjanji seperti itu. Dan banyak bisnis, banyak hal sosial itu tertutup di Amerika Serikat, di Indonesia, di seluruh dunia, saudara-saudari. Semua itu tertutup karena orang takut, orang
khawatir mereka akan kena penyakit ini. Dan itu menarik dan agak lucu karena cukup banyak janji yang dikatakan Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat. Ada vaksin yang hampir siap katanya. Ada obat yang akan dipakai katanya. Hanya begini, hanya begitu katanya. Jadi banyak janji yang sebenarnya tidak digenapi. Tidak sampai, tidak jujur sebenarnya. Mungkin itu janji itu dikatakan hanya untuk pedamkan masyarakat yang khawatir atau takut. Itu wajar, itu bisa dimengerti. Tetapi kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, kita selalu harus kata ya, kalau motivasi atau maksud ya. Nah, mereka mau kasih pengharapan atau memberikan pengharapan kepada penduduk yang capek dengan COVID ini atau yang takut dengan COVID ini. Tetapi saya mau bertanya, apakah Allah dan janji Allah seperti itu? Apakah Allah dan janji Allah seperti itu? Pasti tidak. Pasti tidak. Ini tema khotbah ini. Allah kita setia terhadap perjanjiannya. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Hosea pasal 11. Kita lanjut dari khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh saudari Quincy. Ini Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya minta maaf karena metode khotbah saya tidak sekeren Quincy atau Pak Andrew Suplik, tetapi biar firman Tuhan bicara. Hosea pasal 11. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka dimakan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Sebenarnya diterjemahkan kurang pas di situ dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak akan kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Itu luar biasa.
Dalam Hosea 11, tema ini Allah kita setia terhadap perjanjian ini sangat jelas. Kita bisa melihat paling sedikit dua hal dalam pasal 11 yang mengajar dan mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah. Dan ini sesuai dengan dengan tema umum Hosea, yaitu chesed, itu kasih setiaan Tuhan. Kasih setia Allah yang cukup tinggi kepada umatnya. Yang pertama kita lihat dalam tengah ini tentang kesetiaan Tuhan adalah Allah berinisiatif untuk memanggil dan menyelamatkan umatnya. Ini dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Kita lihat ini langsung di ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Kasih Allah mulai dalam panggilan Israel. Pada waktu Allah panggil Abraham di Kejadian pasal 12. Saudara-saudari bisa membaca itu nanti. Tetapi di situ kami lihat Allah panggil Abraham, itu inisiatifnya. Itu rencananya, bukan Abraham. Dan dia panggil Abraham untuk diberkati, untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Bisa dikatakan umat Allah masih muda seperti itu. Seperti seorang anak. Hanya satu orang sama istrinya. Dan dia harus tunggu lama untuk anak. Jadi masih muda, masih kecil, masih tidak terlalu penting di dunia itu. Kemudian frasa dari Mesir, ku panggil anakku itu, mengacu kepada keselamatan Israel dari Mesir yang diceritakan dalam kitab Keluaran. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka ditebus oleh Allah. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal 19. Ini ayat yang sangat penting mengenai identitas Israel dan keselamatan Israel. Dan saya minta Bapak Ibu saudara-saudari untuk memperhatikan urutan. Jadi panggilan dan penebusan mereka, keselamatan mereka dijadikan oleh Tuhan sebelum hukum diberikan. Jadi mereka ikut hukum-hukum Tuhan oleh karena mereka adalah anak-anak Allah. Mereka sudah dipanggil, sudah ditebus. Mari kita lihat Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai ayat 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, mereka sudah keluar, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir, diselamatkan dari pembudakan itu. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mereka diselamatkan untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan kalau kita membaca dari Ulangan pasal 7, Allah mengingatkan Israel tentang siapakah mereka. Ulangan pasal 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan
dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi itu luar biasa. Jadi Hosea mengingatkan mereka, dan Tuhan mengingatkan mereka dalam Hosea pasal 11, bahwa ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Tetapi Israel tidak setia. Israel semakin mau menyembah dewa-dewi lain. Seperti seekor anjing yang takut terhadap tuannya. Yang mau kasih makan, yang mau melindungi anjing itu. Dan takut sekali. Dan mereka tidak mau makan karena mereka kata, itu Israel. Tuhan memelihara mereka, Tuhan berjanji, Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tetapi mereka mau menyembah dewa-dewi. Tetapi kita lihat lagi kesetiaan dan kasihan Allah kepada umatnya. Dia yang mengajar Efraim berjalan. Berarti Allah sabar dengan mereka. Dia sabar. Dia ayat yang ketiga, mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Allah menginvestasi tenaga dan waktu untuk mengajar dan membesarkan mereka. Dia mengangkat mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya senang sekali bisa mengangkat cucu. Cucu bayi itu pasti dia belum bisa berjalan. Dia belum bisa apa saja. Dia belum bisa kasih makan sendiri. Dia harus diangkat, dia harus digendong, dia harus dipelihara. Nah, itu Israel. Mereka perlu diangkat. Allah memimpin mereka dengan kesetiaan dan kasih. Ayat yang keempat, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Mereka pergi, mereka meninggalkan aku, tetapi aku menarik mereka dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ikatan kasih. Seperti Allah punya ikatan dengan tali, dan mereka jauh, mereka mau pergi, dan dia ambil mereka dengan tali itu dan tarik mereka kepada dia dengan kasihnya, dengan kesetiaannya. Dan dia mengangguk kuk dari tulang rahang mereka dan seterusnya. Jadi dia sangat melindungi mereka. Seperti gembala dengan domba-domba. Allah itu sang gembala. Seperti Yesus menyebut diri sang gembala yang memedulikan domba-domba seperti kita. Bagaimana masa kini? Dalam Matius pasal 2 ayat 15. Ayat ini, dalam ayat yang kedua, di mana itu? Ayat yang pertama, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Itu diterapkan atau digenapi oleh Yesus sebagai juru selamat. Karena ingat cerita itu dalam Matius pasal 2, Yusuf dan Maria, ibu Yesus, mereka harus membawa dia ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak-anak di Bethlehem. Tetapi setelah Herodes itu meninggal, mereka bisa kembali dan pindah ke Nazaret. Jadi dia keluar dari Mesir. Nah, itu menggenapi dengan luar biasa. Yesus menjadi simbol keselamatan itu. Simbol keselamatan yang Allah buat untuk Israel. Dia bukan simbol keselamatan. Dia sang penyelamat. Dia juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita. Dan nanti dalam Matius pasal 11. Yesus mengatakan dalam 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
1 Timotius pasal 2 menjelaskan yang luar biasa apa yang dikatakan dibuat Allah bagi kita lewat Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 19 yang dibaca tadi, tetapi saya akan membaca lagi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku, ini Paulus, setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi itu luar biasa, saudara-saudara, Bapak Ibu. Allah berinisiatif untuk memanggil dan menyelamatkan kita, umatnya. Dia berinisiatif. Kenapa? Karena Dia setia. Karena Dia penuh dengan kasih setiaan, kasih yang luar biasa. Dia penuh dengan kasih. Dia sayangi kita. Itu jelas sekali. Walaupun Israel kembali ke dewa-dewi dan mereka menolak kasih Allah, Allah tetap setia terhadap janjinya. Yang kedua, perjanjian Allah berakar dalam belas kasihannya. Berakar dalam belas kasihannya. Dalam ayat yang kelima kita lihat lagi bahwa Israel menolak Allah. Mereka menolak untuk bertobat. Mereka jadi ada hukuman. Seperti yang saya katakan tadi, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Sebenarnya harus diterjemahkan mereka tidak akan kembali ke tanah Mesir. Kenapa? Karena Asyur akan menjadi raja mereka dan mereka tidak bisa kembali ke Mesir untuk diselamatkan. Mereka tidak bisa kembali ke Mesir untuk supaya Mesir bisa membantu melindungi mereka. Tidak ada kesempatan. Mereka akan dihukum. Mereka tidak akan diselamatkan. Mesir tidak akan menyelamatkan mereka. Asyur akan menindas mereka. Mereka tidak syuv. Itu bahasa Ibrani, kata yang paling favorite saya. Untuk kembali. Mereka tidak kembali kepada Allah, bertobat. Kata syuv dipakai dalam bahasa Ibrani ini. Mereka tidak kembali kepada Allah. Semua kemurahan Allah tidak dilihat. Mereka dibutakan oleh dewa-dewi, oleh egois mereka. Hati mereka digil, itu keras sekali. Seperti yang dikatakan Zakaria, pasal 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril atau berlian, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jadi hati mereka degil, hati mereka keras, hati mereka tidak lagi mendengar Tuhan. Ayat 7 jelas mengenai sikap mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Mereka berkomitmen untuk menolak Allah. Jadi Allah mengatakan dan tidak akan membalas doa mereka.
Dia tidak akan membalas doa mereka. Hati mereka mengabdi kepada dewa-dewi. Kemudian itu luar biasa. Kita lihat lagi belas kasihan Allah. Saya mau membaca lagi ayat 8 dan 9 yang menjadi ayat kunci dalam perikop ini. Seperti kita bisa mendengar atau merasa emosi Tuhan. Masakah aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Bisakah? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah kamu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Karakter Allah dinyatakan dalam belas kasihannya. Karakter Allah dinyatakan dalam belas kasihannya. Dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Masakah aku membiarkan engkau menyerahkan engkau? Nah, itu menarik. Adma dan Zeboim itu disebutkan di sini. Adma dan Zeboim dua kota yang berperang bersama-sama dengan Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 14. Nah, karena ada persetujuan dengan Sodom dan Gomora dalam perang itu, ada kemungkinan besar penduduk Adma dan Zeboim jahat juga. Jadi Allah membandingkan tindakan Allah terhadap Adma dan Zeboim untuk menghukum mereka dibandingkan dengan sifatnya atau tindakan dia terhadap umatnya. Hukuman yang jatuh atas mereka adil, Adma dan Zeboim. Dan sebenarnya kalau hukum jatuh ke atas Israel itu adil juga. Tetapi kita lihat perasaan di dalam hati Allah. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihan aku bangkit serentak. Jadi Allah ambil keputusan kesimpulan ini. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Mengapa? Allah mengatakan, aku ini Allah, bukan manusia. Kita lihat di sini Allah yang maha kasih, penuh dengan belas kasihan, dan setia kepada perjanjiannya dengan umat Allah. Pengharapan kita berakar dalam kekudusan dan belas kasihan Allah. Tidak ada kontradiksi. Kekudusan dan belas kasihan Allah dinyatakan di atas salib Yesus. Mungkin ada yang berkata, itu tidak adil untuk Allah. Dia hukum Adma dan Zeboim. Kenapa dia hukuman tidak jatuh ke atas Israel? Karena sudah ada rencana. Hukuman Allah akan jatuh, akan digenapi. Tetapi itu digenapi di atas Yesus Kristus, yang ambil hukuman Allah, murka Allah bagi kita. Dan pada waktu yang sama menyatakan belas kasihan Allah terhadap kita. Dan oleh karena kekudusan dan kemurahan Allah, umatnya akan syuv. Ayat yang 10 dan 11. Akan kembali kepada Allah. Dan dia akan syuv, akan kembalikan mereka ke rumah-rumah mereka. Yaitu di bawah perlindungan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini? Pasti kita lihat beberapa hal yang luar biasa tentang karakter Allah. Dia adalah Allah yang kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mau umatnya, penciptaannya, untuk bertobat, untuk syukur kepada dia. Dia tidak mau mereka menyembah dewa-dewi. Itu sia-sia. Hal-hal di dunia ini itu sia-sia. Dia tahu bahwa kalau umatnya berfokus, berpusat kepada dia, itu sukacita. Itu luar biasa.
Lihat keajaiban Allah kita. Dia berinisiatif untuk memanggil dan menyelamatkan kita. Itu tidak ada sesuatu di dalam kita. Kita sudah tahu itu. Dia setia terhadap perjanjiannya. Karena perjanjian itu berakar dalam belas kasihan. Itu dinyatakan bagaimana? Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Allah menyatakan hukuman, menyatakan belas kasihan di atas salib pada waktu Yesus disalibkan bagi kita. Respons kita bagaimana? Ini Tuhan. Respons kita bagaimana? Kita harus bertobat dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kita harus sesuai dengan panggilan dan keselamatan itu. Sama seperti Keluaran pasal 19. Kehidupan kita yang diselamatkan, yang disucikan, yang dikatakan anak-anak Allah. Bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilan itu, sesuai dengan keselamatan itu. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak Allah, anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oleh karena Yesus sudah mengorbankan diri dan menyelamatkan kita, kita hidup dalam itu dengan serius. Kita hidup dengan realitas kebenaran keselamatan yang kita terima dari Allah dalam Yesus Kristus. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, hati-hati. Kita diingatkan dalam Ibrani pasal 6 bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan belas kasihan Tuhan. Saya harap tidak ada dalam jemaat damai yang bermain-main, tetapi biasanya dalam setiap jemaat ada yang hanya tahu tentang Allah tetapi mereka belum kenal Allah. Mereka tahu mungkin doktrin tentang Yesus Kristus tetapi mereka belum kenal Yesus Kristus. Mungkin mereka sudah mengalami dan melihat keajaiban Tuhan dalam ibadah, dalam pelayanan, tetapi mereka belum kenal Yesus Kristus. Nah, hati-hati kalau itu kondisi hati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita berbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka, nah ini warning ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Teks ini bukan tentang orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Teks ini tentang seorang yang ada di dalam pelayanan, yang ada di dalam jemaat, yang duduk di situ, yang melihat Roh Kudus bekerja, yang melihat mujizat,
yang sudah menecap firman Tuhan, tetapi itu tidak berakar, itu tidak sampai ke dalam hati mereka, dan mereka menolak itu, mereka murtad dari situ, dan itu sangat bahaya. Karena itu seperti menginjak belas kasihan di bawah kaki kita. Mari kita sungguh-sungguh saudara-saudara Bapak Ibu mengasihi Tuhan, hidup dalam keselamatan yang Tuhan buat untuk kita. Mari kita hidup sesuai dengan perasaan Allah. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat sayangi kita. Mari kita hidup sesuai itu. Kita sudah diselamatkan. Mari kita hidup sesuai dengan keselamatan itu sebagai anak Allah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk sukacita yang kita bisa dapat dalam itu, dan supaya jemaat itu bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah banyak. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur, Tuhan sangat luar biasa. Belas kasihan Tuhan sangat besar, sangat tinggi. Dan tolong kami hidup sesuai dengan belas kasihan itu. Tolong kami tidak bermain-main dengan belas kasihan ini, tetapi menjadi serius dalam kepercayaan kita, menikmati kehadiran Tuhan di dalam hati kita, hati kami, dan hidup dalam kepercayaan itu. Kami mau hidup setia karena Allah setia, dan kami bersyukur Tuhan karena kami percaya bahwa Allah setia terhadap perjanjiannya, karena perjanjian itu berakar dalam belas kasihan. Dan Tuhan bukan seperti manusia, tetapi Tuhan adalah Allah. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji yang diberikan kepada kami, dan kami bisa hidup dalam janji itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di Makassar. Tuhan memberkati.